Selah. Before we step out into the world, before we tackle our task, before we face our routine, let's take a moment to pause. But first, let go of all past pretense. Let God make all things new. Let us trust in the God's plan for us. Let us move forward to embrace the hope and future He promised. Jeremiah 29 verse 11. The Lord says, "For I know the plans I have for you, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Let the peace and grace of God direct the steps of the righteous. Welcome home. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, kita satukan hidup kita ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia ya Tuhan. Kami mau bersatu Tuhan untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami undang Engkau Tuhan untuk hadir di tempat ini, untuk Engkau melayakan kami ya Tuhan. Dan ibadah hari ini ya Tuhan menjadi spesial bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Di sorak-sorak buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia kuasa, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, takutkan mau kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini Tuhan. Sama Tuhan, semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Satu pujian bagi Raja mulia kuasa, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Hanya salibmu Tuhan, salibmu selamatkanku, takutkan mau kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Nyatakan kemenangan. Ku yakin
penyelamat hidup kita. Luar biasa. Masih ada sukacita, amin. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu burung-burung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. yang percaya katakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu burung-burung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu burung-burung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dia mencipta dunia ini, Dia membantu burung-burung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar.
silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Jika kami boleh ada sampai pagi hari ini, itu semua karena anugerah. Kami ada di mana kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih. Kau telah menjadi penyelamat hidup kami. Kau menjadi tempat pengharapan kami. Kau menjadi tempat pemulihan buat setiap kami Bapa. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami temukan damai sejahtera. Kami temukan ketenangan yang dunia tidak bisa berikan. Kepadamu, inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rencana-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Nyatakan inilah rindu setiap kami Tuhan. Rindu dari hati kami Bapa. Inilah hidupku, Kami serahkan untuk Engkau Tuhan. serahkan kepadamu. Ini segenap hati kami Tuhan. Inilah hatiku, Kami memberi untuk Engkau Yesus. ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rencana-Mu yang terbaik bagiku. Pengorbanan-Mu adalah keselamatan dan setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Engkaulah gembala kami yang agung, yang menuntut setiap kami Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami dalam lembah kekelaman. Walau sekalipun ku berjalan
Tuhan. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Harapan kami Tuhan, sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kau penyelamatku Tuhan, Kau yang kuatkanku, Kau yang teguhkanku, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Kau membawa hidup kami Tuhan. Ku membawa hidupku, Inilah persembahan kami. inilah Kuduskan dan layakan setiap tubuh kami Tuhan, setiap hidup dan hati kami pagi hari ini, Yesus. Biar itu berkenan dan menjadi dupa yang harum buat Engkau Bapa. selamanya ku menyembah. Ku bawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, membawa hidupku. Inilah persembahan kami Tuhan. Persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku membawa hatiku Tuhan. Ini hati kami pagi hari ini Bapa. Kau kasih kami Tuhan. Kau sahabat sejati buat setiap kami Yesus. Kami percayakan hati ini seutuhnya kepadamu Bapa. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya Tuhan, selamanya Kau menjadi penyembah-Mu, Kau menjadi pemuja-Mu, karena Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah buat setiap kami Bapa. Kau yang terbaik Tuhan. Walau
penyelamat kami, Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami, Engkau Gembala kami yang baik, Engkau Gembala kami yang agung, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Ku berikan sembahku, ku berikan pujiku hanya untukmu Tuhan. Bersama bagimu ku sembahmu, ku pujimu, ku angkat tangan bagimu Tuhan, ku angkat suaraku, ku angkat sembahku hanya untukmu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah kehidupan, buat anugerah damai sejahtera, anugerah pengharapan yang tidak pernah putus Tuhan, karena Kau ada bersama kami, karena janji-Mu meneguhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Telah pemegang hidup kami Tuhan, sekalipun di depan tidak ada pengharapan, terasa buntu Bapa, tapi Kau pembuat mujizat buat setiap kami. Kau pembuat jalan itu Tuhan, saat jalan tidak pernah ada, tidak bisa kami lihat, tapi ada satu jalan, ada satu titik terang yang Kau beri buat kami, sehingga kami masih kuat sampai hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Biarlah dalam setiap kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, Kita bersama-sama yang bangkit berdiri pada mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang
bangkit, menghardik angin dan danau itu. Kemudian danau itu menjadi teduh sekali. Percayalah kepada Yesus. Dia yang pegang hidupmu. Dialah pembuat mujizat di dalam hidupmu. Katakan saudara dengan iman. Yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup, yang buka jalan bagimu. Kepemimpinan mujizat terjadi. Kepemimpinan mujizat terjadi. Kepemimpinan mujizat terjadi. Engkau Raja atas mujizat, Tuhan atas mujizat. Engkaulah pengendali atas semua mujizat. Sehingga hal-hal yang tidak mungkin dan mustahil bagi umat-Mu, tetapi karena ada Engkau Tuhan atas mujizat, maka laut pun terbelah. Engkau tidak membawa umat-Mu untuk menghindari laut merah, tetapi Engkau dengan sengaja menuntun ke pinggir akan perairan itu, supaya umat-Mu melihat mujizat yang Kau kerjakan melalui hamba-Mu, yang Engkau suruh memukulkan tongkat, sehingga menyibakkan laut itu untuk mereka jalani. Begitu pula atas hidup kami pada masa kini, gereja-Mu, jemaat tebusan-Mu, seringkali persoalan demi persoalan seperti laut merah yang ada di hadapan kami, dan Engkau tidak membelokkan kami ke jalan yang aman, ke jalan yang tentram. Tetapi di hadapan kami ada bahaya, di hadapan kami ada resiko demi resiko. Tetapi disitulah Engkau mendemonstrasikan mujizat-Mu, dan laut pun terbelah. Itu pula yang terjadi pada orang percaya. Inilah kami Tuhan, menyatakan diri ikut Engkau, percaya kepadamu, sehingga iman kami dibaharui di minggu siang hari ini Tuhan. Engkau membaharui hati kami untuk lebih lagi setia mempercayakan hidup kami dalam tangan mujizat-Mu. Silakan Kau berfirman kepada kami, apa yang sudah Engkau taruh dalam hati hamba-Mu oleh kuasa Roh Kudus boleh disampaikan dengan benar, dijauhkan dari segala rekayasa manusia. Kami tunduk dan hormat kepada firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Tuhan, atas mujizat kami menerima akan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mengucap syukur kita semuanya ada dalam bimbingan Tuhan, sebab kalau tidak, kita tidak berada dalam ruangan ini, meskipun harus melalui jalan yang berdesak. Tetapi Tuhan punya rencana bagi kita semua. Tidak semua orang beroleh kesempatan seperti kita. Saudara, ada satu tema yang Tuhan kirimkan kepada hamba-Nya. Mari, ada tempat duduk di sana kosong, ini depan kosong. Silahkan sampai semua dapat tempat duduk. Itu di belakang ada, ya di sebelah sana boleh. Silahkan, mari sampai tempat duduk ya dipakai. Di situ masih kosong, ya. Itu masih kosong, mari silahkan tempat duduk sampai semua dapat. Saudara, satu tema yang diberikan kepada kita sekalian dari Juru Selamat kita, yaitu apa yang disebut sebagai amanat agung. Jangan sampai puluhan tahun menjadi orang Kristen ikut Tuhan Yesus tapi tidak mengenal apa itu amanat agung, saudara. Ya, amanat berarti satu pernyataan yang resmi, formal, itu amanat. Amanat adalah pernyataan yang
punya bobot wibawa, berkekuatan hukum, dan lebih daripada sekedar resmi, agung atau mulia. Ya, diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Inilah amanat agung dari Tuhan Yesus untuk siapa saudara? Untuk murid-muridnya. Pada masa itu untuk ke-11 murid karena tidak ada Yudas. Sekarang diberikan kepada murid-murid masa kini, kita sekalian. Siap saudara, siapkan hati. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, hari Kamis yang lalu tanggal 9 kita berkumpul di tempat ini untuk memperingati peristiwa besar yang orang Arab bilang mikrat, saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pulang ke rumahnya. Tapi dunia tidak ditinggal oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya bukan ditinggal begitu saja, tetapi Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab, Maha Guru yang bukan meninggalkan begitu saja lari. Ada istilah Jawa yang namanya tinggal gelanggang colong pelayu. Jadi sudah pokoknya disertir, bukan saudara, tetapi beliau meninggalkan murid-muridnya dan kemudian 10 hari berikutnya lalu mengirimkan rohnya yang disebut sebagai bergelar Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bentuk dari kehadiran Tuhan yang tidak memakai tubuh orang Yahudi lagi. Kalau pada masa beliau lahir menyertai murid-muridnya dalam bentuk wujud manusia, pria Yahudi yang hidup kudus, hidup suci. Tapi masa itu dibatasi sampai kurang lebih 33 tahun dan kemudian penyertaannya Tuhan berubah dalam bentuk tidak dalam fisik, tetapi di bawah itu, "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman," sampai hari kiamat. Sehingga kemudian banyak orang yang bingung, lah mana kan Tuhan pulang ke surga, penyertaannya mana? Kok beliau bilang ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, berarti terus senantiasa sampai kepada kesudahan zaman, mana? Yaitu dalam wujud, dalam bentuk hadirat Roh Kudus. Sehingga ketika saudara-saudara sekalian mendengar suara Tuhan di hati saudara begitu kuat, itulah kehadiran Tuhan tapi lewat Roh Kudus, bahkan bukan hanya berfirman tetapi kita menjadi tempat tinggalnya, menjadi rumah dari Roh Kudus. Nah saudara, Yesus mendekati mereka berkata, "Inilah amanat agung, kepadaku telah diberikan atau telah memegang segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi jangan ada yang merasa malu, kekurangan kebanggaan hanya karena dilecehkan lewat tulisan-tulisan artikel yang tidak menghormati Tuhan Yesus. Saudara, jangan terpengaruh itu, miliki kebanggaan. Beliau itu katakan pegang kuasa di surga dan di bumi. Bayangkan, mana ada sesembahan yang seperti itu. Kekuasaannya terbatas, itu orang. Umurnya sudah tua lalu suksesi, ganti raja, ganti presiden, ganti perdana menteri. Kuasanya terbatas hanya di bumi. Itu kalau penguasa-penguasa manusia, ada penguasa roh-roh, ya dia cuma bercokol di situ di pohon beringin, angker, di tempat yang katanya mengandung bertuah, air mancur, sumur. Penguasa lokal, iblis, roh-roh jahat. Tetapi saudara, Tuhan kita bukan seperti itu, bukan penguasa pohon beringin, air sendang, keramat, kuburan berlumut. Tetapi dahsyat sekali miliki kebanggaan Tuhan kita itu kuasa, pegang kuasa di surga, Uranos, dan di bumi, kosmos. Uranos, kosmos, itu mencakup alam semesta, itulah Tuhan kita. Nah, buat apa beliau memberitahukan akan
kedaulatannya yang dahsyat seperti itu. Ayat 19, karena itu, sambungannya saudara. Jadi kalau saudara membaca jangan serampangan tetapi miliki kesabaran dan kasih. Kalau saya mengasihi istri saya berarti saya harus dengan sabar. Apa toh maksudnya dibalik kata-kata itu? Yang verbal ada yang non verbal, taktil, ya sesuatu yang tidak tersurat. Maka kalau kita membaca firman Tuhan juga seperti itu. Karena itu ayat 19 berarti karena itu apa? Itu menunjuk ke atasnya tadi, yaitu apa? Tuhan pegang kuasa. Bukan hanya penguasa lokal, penguasa regional, penguasa nasional, bukan penguasa internasional, tetapi keseluruhan dari alam semesta beliau pegang kuasa. Karena itu, jadi karena dia kuasanya sangat besar, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Oh begitu. Nah saudara, jadi buat apa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu? Dalam rangka beliau punya passions, punya kerinduan. Saudara, passions bukan sekedar saya kepingin, bukan hanya kepingin, tapi sesuatu yang bergolak, ingin sekali. Tuhan punya keinginan yang passions, saudara. Keinginan yaitu supaya semua bangsa jadi murid beliau. Karena itu tadi penguasa langit dan bumi, penguasa surga dan bumi, maka jadikan semua bangsa jadi muridku. Oh seperti itu. Nah saudara, kita dijadikan murid Tuhan karena kerinduan Tuhan yang amat besar dan beliau penguasa atas segala sesuatu. Maka kemudian kita sekarang jadi muridnya. Tapi gilirannya kita jadi muridnya, kita juga disuruh untuk menjangkau orang-orang jadi murid beliau. Jadi ada kewibawaan yang luar biasa. Mungkin saudara waktu sekolah dulu punya guru favorit. Saya dulu waktu TK juga ada 2 guru ibu-ibu, saya hormati mereka berjasa. SD, bapak ibu guru, ya ada yang lucu, ada yang bijak, ya. Pelajarannya saya ingat, saya hormati mereka, sudah banyak yang dipanggil Tuhan. Masuk SMP juga begitu, separuh SMP di Solo, separuh SMP di Jakarta, Kebayoran Baru. Masuk ke SMA, guru-guru saya hargai, saya jadi muridnya. Tapi begitu mahasiswa program S1, saya agak telat 6 tahun baru lulus S1 saudara, lulus sarjana itu 6 tahun. Baru kemudian punya guru favorit. Saya masuk Satya Wacana tahun 80, kaget karena lu kok 90% pengajarnya orang asing. Jadi yang pengajar adalah orang Indonesia itu cuma kurang dari 10%, saudara. 90% orang asing. Wah, saya kemudian tak usah pergi ke luar negeri, sudah dapat pengalaman mereka. Ada satu yang jadi favorit. Pelajarannya terus saya ingat. PR-nya selalu saya kerjakan. Beliau mengajar bahasa Ibrani, mengajar bahasa Yunani, teologi perjanjian baru, saudara. Terus perhatian, ya ketemu di jalan naik dokar di Salatiga kan banyak dokar. Yuk ikut naik. Terus murid-murid berprestasi mahasiswanya dibawakan buku, beberapa kardus begitu. Saya disuruh maju dikasih 2 buku, saudara. Seneng banget, sampai sekarang masih saya pegang 1 kitab suci teks Yunani, masih saya pegang meskipun sudah bolong-bolong. Ingat terus, begitu sudah punya anak gede, dapat kabar beliau kecelakaan lalu lintas di Australia lalu meninggal, sedih banget. Cari fotonya ya, mungkin sudah punya cucu dan seterusnya. Semua punya guru favorit waktu pendidikan, tapi semua guru yang kita idolakan itu punya batasan. Kemampuannya mengajar, mendidik, mengasihi, kesabarannya ya terbatas. Tetapi Tuhan ingin punya murid dan beliau itu adalah maha guru, penguasa di surga dan di bumi. Dan sekarang ini berfirman, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kita sudah jadi murid Tuhan, dimuridkan, diajari banyak hal mengenai etika hidup,
Apa itu nikah, apa itu uang, apa itu waktu, apa itu ibadah, apa itu mengampuni, semua hal saudara. Sampai ke pelajaran pokok yaitu apa? Pengampunan dosa, penebusan, dan pada gilirannya ketika kita dimuridkan, maka kita juga harus menjangkau orang lain untuk jadi murid. Ya, connect with God, make disciples. Yuk katakan, connect with God, make disciples. Maka ditulis di papan-papan nama AFGF. Karena itu berasal dari amanat agung, saudara. Tidak cukup kita sendiri yang jadi murid, tapi ada saatnya Tuhan mengutus kita. Ya. Terus apa? Sambungan dari pemuritan itu, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan jadi belum selesai saudara, ketika nilai-nilai Kristen itu dibawa ke meja kerja, nilai Kristen itu dibawa ke tempat berjuang, nilai Kristen itu dibawa ke dalam rumah tangga, nilai Kristen itu dibawa ke tempat di mana kita bergumul dalam kesusahan, tapi kemudian kita belajar lalu terjadi growing, bertumbuh. Saudara, ada saatnya harus ada inisiasi, harus ada cap, harus ada meterai, harus ada tanda resmi, itulah baptizo. Baptizo artinya dibungkus dengan air, saudara. Siapa yang belum baptis, mari daftarkan diri, saudara. Kalau engkau menjadi murid Tuhan Yesus, maka harus ada inisiasi, harus ada meterai, baptis, sambungan dari menjadi murid, tanda menjadi murid. Ya, baptislah mereka dalam nama, lo ada formulanya. Formula itu berarti tanda bahwa itu bukan ngawur, oh ala kadarnya, sekedar jadi murid, belajar, sekedar belajar. Oh enggak ada wibawanya kalau sekedar belajar. Oh mumpung ketemu belajar, bukan mumpung ketemu atau kalau sempat atau sekedar, bukan. Tetapi ini resmi, ada wibawanya, ada legalitasnya, maka ada cap namanya baptis. Baptislah mereka, maka baptisan itu ada formula atau rumus, yaitu apa? Baptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu formula atau rumus, sudah paten, standar atau pakem, ya saudara, tidak boleh diubah. Tidak boleh dibaptis dalam nama pendeta itu, oh tidak bisa, tidak boleh. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itulah Allah kita, saudara. Terus sesudah dibaptis menjadi murid Tuhan itu belum selesai ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi pemuritan itu adalah satu sequel, rentetan. Bukan sekali jadi itu dibaptis selesai tugasnya. Oh tidak, kalau kita belum sampai kepada dipanggil Tuhan meninggal, pemuritan belum selesai. Sampai tua, sampai seumur saya mbah-mbah gini masih belajar, ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Masih banyak hal yang masih harus kita pelajari, ditempa, dilatih. Tutor kita, pelatih kita Roh Kudus. Beliau mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dilatih. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, penyertaan oleh Roh Kudus. Nah, tanggal 9 kemarin kita peringati bagaimana beliau sudah pulang ke tempat asalnya di surga, tetapi dunia tidak ditinggal, disertai oleh Roh Kudus. 10 hari sesudah kenaikannya ke surga. Yuk lihat yang berikut, saudara. Nah, tugas-tugas gereja ada 3 hal. Satu yang disebut koinonia, diakonia, marturia. Diakonia itu pelayanan, koinonia itu persekutuan. Maka kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, tetapi rajin berkumpul sebagaimana Ibrani pasal 10 ayat 25, saudara. Jangan menjauh dari persekutuan, karena itu wadah dari keutuhan tubuh Kristus. Tetapi kemudian siapa butuh apa, ini butuh dilayani doa, butuh doa penghiburan, ini butuh dikunjungi, ada pelayanan kasih. Dan di situ yang nomor 3 yang disebut pemberitaan akan Injil Tuhan Yesus, menjadikan orang-orang murid Tuhan, itulah marturia. Jadi pemuritan itu sampai kepada pembaptisan adalah nomor 3.
marturia, bersaksi. Maka nanti minggu keberapa saya minta tolong beberapa untuk kumpulkan kita semua yang sudah melayani saudara untuk sharing bersama mengenai pemuritan connect with God, make disciples. Terus saya minta maju beberapa yang sudah dapat jiwa-jiwa itu ya. Untuk cerita 2 menit, 3 menit bergiliran. Sudah berapa orang ya? 5 orang. Jalan saudara, marturia. Kenapa orang itu kok jadi terima Tuhan Yesus? Tolong cerita. Lah begitu yang lain biar dengar. Lalu gantian. Termasuk Bu Hadasah juga harus cerita. Saya juga harus cerita. Di antaranya adalah saudara-saudara. Jalan itu marturia. Jadi jangan kepingin saudara ketika ketemu dengan persoalan, saya diambil Tuhan cepat. Loh tugasnya belum selesai. Connect with God, make disciples. Kau mikirkan diri sendiri susah, frustrasi saudara. Ya, ada sukacita ketika kita taat menjadi murid Tuhan. Guru favorit kita, Maha Guru penguasa apa? Surga dan bumi. Terus kita lihat Matius 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Kalau sudah urusan pemuritan, sudah tidak lagi jadi soal itu keturunan Batak atau campuran apa ya. Dari Sumatera, dari Sulawesi, tidak jadi soal saudara. Semua bangsa. Sehingga menjadi hal yang tidak lagi dipersoalkan dari suku bangsa mana, latar belakang apa. Karena bersaudara dalam Kristus menjadi tubuh Kristus, Tuhan Yesus menjadi kepalanya. Nempel, ya. Itu. Terus berikutnya lagi, ya mulai terbuka ya pola pemuritan. Bahkan saudara universal, luas. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala, kalau tadi yang di Matius 28, kepada segala bangsa. Oh ini orang Eskimo, ini orang Korea, ini orang Nigeria, segala bangsa. Nah kalau ini beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini yang pengetahuan kita masih terbatas sehingga kemudian saudara berpikir apa itu yang mengendarai piring terbang, cerutu terbang, sembunyi di Antartika ada bolongannya itu. Terus nyelidiki di Mars, kok ada reruntuhan, ada lubangnya. Pengetahuan kita masih terbatas. Siapa mereka? Pesawatnya ada mondar-mandir di mana-mana. Ya. Ada yang kecelakaan di Roswell mungkin tahun 50, tapi kan ya ditutupi. Saudara, ada yang bukan ayam, ada yang bukan mentok, bukan mbek-mbek karena mereka tidak mungkin dijelaskan Injil. Tapi ada yang mengerti, punya intelektual mungkin lebih tinggi dari kita. Maka Injil harus diberitakan pula kepada mereka. Karena bukan segala bangsa lagi tetapi segala makhluk. Jadi bukan binatang, bukan tumbuhan. Tapi bukan orang saudara, ada lagi. Berarti tugas murid-murid Tuhan belum selesai. Dan manusia yang di bumi murid-murid Tuhan ini yang dipilih. Maka salib ya Golgota tidak didirikan di Enceladus. Bukan didirikan di Eropa, bukan didirikan di Io, tetapi di atas bumi. Enceladus tahu saudara tempat yang penuh air panas, bukan di sana, tapi di bumi ini. Memangnya kita siapa? Apakah kita super? Bukan, tetapi atas panggilan itu. Akan tiba saatnya saudara, ya. Maka pikiran kita cakrawalanya harus luas. Kalau pikir diri sendiri terus tidak habis-habis, susah terus saudara. Ya, tapi sukacita itu akan Tuhan bukakan ketika kita kemudian peduli, ketemu sama orang, punya passion kita. Orang ini sudah diselamatkan belum? Sudah kenal Tuhan Yesus belum? Ya, pikirannya mesti ke sana, menjadi obsesi, nempel terus. Terus berikutnya lagi, ya. Mengapa Injil harus diberitakan? Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah ayat 16 itu gawat. 16 mengandung konsekuensi serius. Siapa yang percaya terus apa? Dibaptis. Nah ini tugas pengajar-pengajar iGrow jilid 1. Percaya bukan ngandel atau belief.
Karena setan juga percaya atau ngandel Tuhan Yesus ada, ngandel aku. Ya, kalau cuma begitu ya turun ke neraka. Percaya itu bukan percaya belief, tetapi mempercayakan diri. Seperti orang naik kereta itu masuk, kereta api gerbong, aku mempercayakan diri masuk, jadi ikut. Itu saudara. Nah, di buku tidak ada, maka pengajar lokal harus mengadakan itu, mengubahnya, menambahkannya pada aigru sebelum orang baptis. Sebab kalau salah memberi katekisasi sebelum orang baptis dikira percaya selamat, loh percaya ngandel, sama dengan setan kata Alkitab. Siapa percaya, mempercayakan diri maksudnya, trust, dan dibaptis, saudara diberi apa? Meterai resmi, akan diselamatkan. Ngeri ya kesaksian-kesaksian orang yang mati suri, begitu meninggal lalu dia lihat tubuhnya untuk keluar pintu, lah yang tidak memiliki keselamatan, ngeri. Tapi siapa yang tidak percaya, jadi menolak, aku enggak mau ikut itu cuma nabi, anak wong miskin, anak tukang kayu, anak Pak Yusuf, ya nabi yang cuma bisa menyembuhkan, bukan Tuhan. Ya sudah, enggak mau ikut, tidak percaya akan apa? Dihukum. Meninggal masuk ke dalam tempat penghukuman. Menakutkan saudara, ya. Itulah sebabnya Injil harus diberitakan karena apa? Urgen. Mungkin saudara bosan cerita saya itu yang kejadian 10 atau 11 tahun ya. Kakaknya istri saya punya suami. Beliau ada di Mauspati, di Kam Auri itu, saudara. Dan kemudian istri saya ditelepon oleh kakak perempuannya itu, Mas Mul wis ora ono begitu di rumah sakit. Ya, terus mereka tata-tata, kakak iparnya meninggal yang Auri itu, terus meja-meja disingkirkan, kamar tamu dibersihkan, gelar tikar, pesan peti mati. Peraturan rumah sakit apa? Kalau meninggal pasien tidak boleh langsung diambil keluarga, harus dibiarkan beberapa jam, betul? Peraturan rumah sakit. Kenapa kok dibiarkan dulu ditunggu meskipun sudah meninggal? Karena ada kemungkinan mungkin 2-3 jam bisa balik lagi, betul enggak? Namanya apa? Mati suri. Lah itu yang terjadi pada Pak Mul itu, kakak iparnya dia. Sudah pesan peti mati, pesan kembang itu masuk ke Magetan, wilayah perbatasan dengan Madiun, di kompleks Auri, saudara, rumahnya di sana. Bangun lagi, juga kan suster sibuk untuk melayani ini itu apa ya, diberi supaya kuat. Dia kan bingung itu saudara, melek lagi. Istri saya ditelepon lagi, Dek balik meneh, Mas Mul balik meneh ya, urip meneh. Ya, terus anak saya yang bilang, Lumah Pak D kok horor ngono, hus, bukan horor. Saya ketika dia telepon kemana-mana, saya masuk kamar, saya tutup pintu, terus saya duduk. Tuhan, kok ada kejadian begitu dengan kakak ipar? Kaget saudara, Tuhan yang bicara, karena dia belum dengar Injil. Ya, seumur hidup ya baru sekali itu saudara ngalami, duduk di kamar, saya tanya sama Tuhan, langsung dijawab. Kenapa Tuhan kok kejadian seperti itu dengan kakak? Jawabnya jelas sekali, karena dia belum dengar Injil. Saya takut-takut lalu menduga apa yang Tuhan mau katakan. Terus siapa yang harus memberitakan Injil? Kamu yang harus berangkat. Kaget saudara. Saya bicara ke istri lalu diatur begitu rupa. Tidak cukup tangkas untuk menyetir mobil dari Solo ke Madiun. Sehingga kemudian ada dari gereja lain yang sopirnya itu PDM, satu hamba Tuhan, terus ngajak jemaat sini satu orang, ya seorang ibu aja pergi ke sana, Injil diberitakan. Ya. Ya, keluarga memang belum itu sehingga menyingkir ketika kami jelaskan, Pak, orang itu terbatas hidupnya. Nanti kalau sudah sampai nyawa diambil, hanya ada 2 tempat, tempat penghukuman mengerikan, disiksa, atau tempat yang namanya Firdaus. Bisa jawab,
Pak Mulnya, kula mboten purun disiksa, bilang gitu. Lah makanya Pak, ada jalan, satu saja jalan. Jalan itu bukan berupa jembatan kayu, ndak. Tetapi jembatan itu asmanipun Gusti Yesus, namanya Tuhan Yesus, itu Tuhan sendiri. Kenapa kok jadi jembatan? Kami terangkan, yaitu semua dosa mulai dari awal dalam kandungan sampai tua, beliau yang bisa menghapus, diberi pengampunan, asalkan Bapak mempercayakan diri. Purun boten kersa boten, kula purun. Itu penginjilan, saudara, pemuritan, ya. Lah enggak mungkin saya ajak ke tempat kolam karena memang dia penderita DM, ya, diabetes mellitus. Kakinya kena apa saya lupa itu, ya saudara. Itu ya sudah, Tuhan maklum, karena Alkitab tidak mengajarkan, Tuhan Yesus tidak mengajarkan dengan cara apa orang diairi, bukan itu, tapi dalam nama siapa orang dibaptis, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya sudah, pakai air. Kami serahkan, kami nyanyi sama-sama muji Tuhan, ngucap syukur. Ini Bapak, kalau bukan karena Roh Kudus dia ndak mungkin bilang pulau purun. Ya, olesi saja. Ya, serahkan jadi milik Tuhan Yesus, kami ngucap syukur. Terus kami pulang toh ke Solo, saudara. Itu dalam keadaan seperti mau sembuh begitu. Terus habis itu dipanggil Tuhan, saudara, dalam keadaan seorang yang sudah ikut Tuhan Yesus. Lah upacaranya mau nuruti orang sana terserah, karena upacaranya cara agama lain. Nggak mempengaruhi. Yang penting kan rohnya, betul, ikut sapa dia, gitu loh saudara. Seneng banget. Tapi kedagingan saya masih ada, namanya oh ya jadi jemaat sini apa tinggal di sini. Enggak sempat, saudara, memang tinggalnya jauh di Jawa Timur. Habis itu gunungnya meledak di mana-mana. Enggak masalah, saudara, siapa percaya dibaptis diselamatkan. Siapa tidak percaya akan dihukum. Itu sudah satu ketentuan. Maka kemudian Injil harus diberitakan. Kenapa kita masih ada sekarang ini? Karena ada orang-orang yang belum dengar Injil. Dan kita harus buka suara. Mengasihi mereka, berdoa untuk mereka, kontak ke mereka. Jelaskan jalan keselamatan itu. Itu, ya. Terus berikut. Ya, berikutnya. Yang tadi apa? Belakang tadi, yang sebelumnya. Ya, Yohanes 14 ayat 6, itulah kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi jalan untuk bisa sampai ke surga tidak ada yang lain kecuali lewat Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, atau tidak ada orang masuk ke surga kalau tidak lewat aku. Beliau itu jalan tolnya, jembatannya. Jembatan, tahu jembatan kretek-kretek, ya. Julebung, jembatan. Terus lagi halaman berikut, lihat. Lah kalau orangnya baik gimana? Orangnya bagus loh Pak. Nggak usah ikut Tuhan Yesus gimana, kan orangnya sudah baik, berbuat baik. Lah kitab suci menjelaskan itu. Di Kaisarea seorang bernama Cornelius, ini orang Eropa karena anak buah penjajah, dia perwira Israel dalam penjajahan Romawi. Tapi bapak penjajah ini sangat mengasihi orang-orang yang dijajah. Bukan menindas seperti Belanda dulu, ada di sini ada orang-orang, ada saja yang mengasihi orang Indonesia, ya. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, ayat 2, ia saleh, yang biru-biru takut akan Allah, jadi menjauhi kejahatan. Terus yang biru-biru memberi banyak sedekah. Ini kok jajahan, kok kasihan, dia sering gajinya diberikan kepada orang-orang jajahan, memberi banyak sedekah. Bawahnya apa? Senantiasa berdoa pada Allah, Allahnya dia, orang Romawi. Ayat 4, ia menatap malaikat itu dan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Ini meloncat ke ayat 4, yaitu Rasul Kefas. Tahu Rasul Kefas? Petros atau Simon Petrus, ya. Sekarang Simon dihubungi Tuhan, ada apa Tuhan? Dia dipanggil, jawab malaikat, semua doamu dan sedekahmu
Oh, bukan, ini masih Pak Cornelius, maaf. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, masih Cornelius. Dan Allah mengingat engkau. Yang merah, naik ke hadirat Allah. Yang boleh naik ke hadirat Allah apa? Apakah Cornelius? Besok kalau kamu meninggal, rohmu masuk ke hadirat Allah. Lihat, semua doamu, bukan rohmu nanti ke surga. Semua apa? Doamu lah, orangnya kemana? Bahasa Jawanya carry, saudara, doanya diterima Tuhan. Sedekahmu kemana? Naik ke hadirat Allah. Sedekah, jadi perbuatannya baik itu diterima Tuhan, nilainya, ada nilainya. Orangnya kemana? Ditinggal. Itulah sebabnya kalau baca Alkitab jangan serampangan. Semua doamu, sedekahmu naik ke hadirat Allah. Tapi Allah ingat engkau, tidak menegakkan. Saudara, orang kalau rajin berbuat baik, tidak percaya Tuhan Yesus, yang diterima Tuhan apa? Semua jasanya, kebaikannya. Orangnya mana? Ditinggal. Kasihan, enggak? Kasihan. Tapi Tuhan berbelas kasih, ini orang baik kok. Orang baik. Maka Allah mengingat engkau, enggak tega dia. Sehingga Tuhan rindu bahwa orangnya sekalian. Jangan hanya doanya yang diterima ke surga, sedekahnya yang diterima ke surga, orangnya ditinggal, kasihan. Tuhan mengingat engkau. Ayat 22, jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah, terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau, mengundang Petrus, Kefas, ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Jadi meskipun sudah orang baik, tidak bisa dia ke surga, tidak bisa. Maka Petrus dikirim ke rumah Cornelius. Itu ayat yang ke-22 ya. Supaya ia mengundang engkau, harus mengundang penginjil ini siapa? Petrus ke rumahnya. Dan kemudian Cornelius harus mendengar apa yang Petrus katakan mengenai jalan keselamatan. Jadi orang yang berbuat baik, terkenal baik, dan memang sungguh-sungguh baik, tetap punya dosa. Ya. Tidak ada orang yang tanpa dosa, dan semua yang mau masuk ke surga harus 100% kudus. Itu hanya bisa mungkin dikuduskan, disucikan, tidak bisa dengan perbuatan baiknya. Ya, itu terus berikut lagi. Nah, perhatikanlah pora urutan rute Injil sekarang. Kalau ini namanya connect with God, make disciple. Lah waktu make disciple itu yaitu mencetak murid-murid, pemuritan, ada jalurnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Penginjilan itu adalah oleh kuasa Roh Kudus, bukan oleh kepandaian kita. Enggak bisa. Sekolah teologi lulus S1, cari Master of TH, sudah S2 lulus. Ada yang DTH, Doctor of Theology, ada yang PhD, doktor. Apakah menjamin ke surga? Tidak bisa, saudara. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Lah itu marturia tadi ya. Ada diakonia, koinonia, marturia bersaksi, jadi saksiku, tapi mulainya dari Zion. Maka orang yang anti ini nyebutnya Sion itu sambil mencibir, Zionis, Zion. Padahal menurut kita itu bukan tembung nyek-nyekan, bukan kata-kata untuk menghina. Tetapi itu kudus karena Sion adalah Yerusalem. Disitulah Roh Kudus dicurahkan. Begitu dicurahi Roh Kudus kemudian mereka bergerak, tangkap jiwa-jiwa, doakan jiwa-jiwa, bawa kepada hadirat Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus, mulainya dari Yerusalem. Terus keluar merambah sampai Yudea, masih di Israel. Terus kecampuran, Samaria itu campuran orang Aram, orang Moab, saudara, dengan Israel, jadi blasteran. Karena hasil dari perkawinan sumbang tidak layak, sampai ke sana Injil. Terus sampai ke ujung bumi, sampai Porodadi. Mulainya dari tengah-tengah Zion. Maka hormati Yahudi, hormati Israel. Jangan meniru-niru artikel-artikel yang selalu berat sebelah.
Saudara lihat Google ya, apa berita mengenai sana, 99% itu sinis ya, dan mengutuk. Alkitab katakan siapa mengutuk Israel, orang itu yang akan kena kutuk. Siapa memberkati Israel, orang itu diberkati. Ya, dan itu menular pada gereja-gereja ada dalam jalur Israel, pusatnya Yerusalem, Sion. Nah, saudara sampai ke sini. Maka kita harus hormati, maksud dari ayat ini kita harus hormati dari mana Injil itu. Kalau kabel itu ada apa namanya? Itu kok lupa belum dinyalakan. Ya, ada simpulnya. Ada simpul. Simpul kemudian baru keanakannya kabel. Lah arusnya lemah kalau kabelnya panjang banget sampai ke seberang. Sana lampu jadi melik-melik, redup. Tapi kalau dekat sama simpulnya dia menyala, saudara. Maka simpul dari itu adalah Yerusalem. Maka hargai dari mana kita berasal. Kita beroleh berita keselamatan dari mana? Dari Israel. Siapa juru selamat kita? Orang Israel. Tuhan Yesus itu bukan jadi orang gerobokan disalib. Mana ada orang gerobokan disalib menebus kita? Injil palsu, ya. Tidak ada orang trowelu atau mana kufu ya, jati apa ya, kufu, bleduk kufu lalu jadi juru selamat. Injil palsu. Kita harus hormati sejarah ya. Juru selamat lahir di Israel, jadi orang Israel. Roh Kudus di Yerusalem, lalu baru keluar sampai ke Purwodadi, ke Solo, saudara. Lalu kita diutus terus pemuritan ya. Maka jangan mengutuk Sion, jangan mengutuk Yerusalem, jangan mengutuk Yahudi, jangan mengutuk Israel. Tapi doakan berkati mereka. Kita akan disayangi Tuhan, amin ya. Terus lagi. Penolakan Israel menjadi keselamatan dari bangsa-bangsa, lalu Injil Yohanes adalah air mata Tuhan. Yohanes 1 ayat 14, 12 itu air mata Tuhan. Kenapa? Justru orang Israel, orang Sion 99% menolak juru selamat. Yang menerima Tuhan Yesus orang Israel cuma 1%. Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya itu tidak mengenalnya. Bahkan umat kepunyaannya itu tidak menerima dia. Itu Yohanes pasal 1, isinya air mata Tuhan. Terus apa? Dia beralih kepada bangsa-bangsa lain dari Yerusalem keluar ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, sampai kepada kita. Hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah ayat 45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus, yaitu Injil. Terus, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dulu. Kepada siapa? Lebih dulu kepada orang Yahudi, Israel. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Lu kan ngenyek ya, diberi sesuatu yang berharga kok dianggap oh ini bukan untuk kami. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kita beroleh anugerah itu karena yang 99% itu menolak. Tapi Tuhan berjanji kelak menjelang akhir zaman generasi terakhir mereka akan kembali. Ya saudara, tapi itu urusan mereka saudara. Itu. Jadi kita beroleh anugerah, pintu buat kita dibukakan justru oleh karena penolakan umat pertama. Tidak apa-apa kita dijadikan umat kesekian. Kita terima Injil dari siapa? Belanda, Jerman dan seterusnya. Tidak apa-apa sudah. Terus berikut ya. Roh Kudus yang memberi kemampuan. Jadi jangan andalkan yang namanya menginjil itu, bersaksi itu kecakapan, pengalaman, bukan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, menerima kuasa dunamai. Ya. Lalu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara minta supaya Roh Kudus, ini peringatan 10 hari menjelang Roh Kudus dicurahkan, peringatan bagaimana kita juga diberi kuasa. Supaya kasih kita, salaman kita aja ngegreng ya. Kena seseorang yang kemudian ingin tahu Injil itu apa, keselamatan itu apa. Tuhan bukakan jalan asal kita punya passion
buka hati untuk Roh Kudus. Terus berikut. Roh Kudus dan kita bekerja sama. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, bersaksi tentang Yesus. Ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi. Yuk, kapan kita kumpul bareng-bareng, ada yang cerita, gimana engkau bersaksi kok sampai orang itu ikut Tuhan Yesus. Saudara cerita, tinggal nanti tanggalnya kapan kita diberitahu. Ya, kamu juga harus bersaksi. Lagi. Yohanes 4 ayat 35, bukankah kami mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, matang untuk dituai. Itu jiwa-jiwa saudara. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga menabur penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, kamu datang memetik hasil usaha mereka. Tidak apa-apa. Jadi jangan mau disalahkan, kamu mau menuai apa, tidak pernah nabur. Loh, Tuhan tidak bilang gitu loh saudara. Ibu yang dulu saya minta khotbah menyampaikan firman, udah berapa tahun yang lalu, dia cerita 14 tahun berdoa untuk ibunya. Bu, namung Gusti Yesus juru wilujeng, ndak bisa Pak Ibu ke surga kalau ndak melalui dia. Diludahi mukanya, ya. Wah, ndak putus asa berdoa, berpuasa 14 tahun. Begitu tahun ke-14 saya dipanggil. Dia berjuang 14 tahun, saya cuma dipanggil suruh nginjili, cuma 2 jam. Enak toh saudara, orang lain yang menabur, saya suruh menuai. Itu maksudnya. Jadi jangan mau disalahkan, kamu mau nuai apa, enggak pernah menabur. Oh, kadang-kadang Tuhan bagi tugas kok seperti ini. Sehingga ketika saya enggak bicara mengenai hal-hal yang spektakuler, saya injili saja. Sampai beliau berkata, "Kulo purun Pak," ya. Tapi beliau bisa ke tempat baptisan Selam. Saya tidak tahu kabarnya sekarang saudara. Seorang penderita DM diabetes mellitus, tapi seorang ibu sudah sepuh 70 lebih. Orang lain menabur 14 tahun. Saya cuma menabur 2 jam. Gereja yang menuai. Atau saudara yang menabur lama, gereja yang lain yang menuai, tidak apa-apa. Syukur, mari ucapkan syukur. Syukur sembah bagimu. Kalau bukan karena Engkau juru selamat, kami tidak bisa diselamatkan. Terima kasih, syukur. Kami memuji Engkau. Engkau hargai jiwa kami supaya tidak binasa. Tapi pada gilirannya Engkau mengutus kami. Engkau perlengkapi kami dengan kuat kuasa dari Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Syukur, sembah-sembah penebus. Kudus darahmu, kudus kematian dan kebangkitanmu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, kuasai hati kami, kuasai hati kami dengan urapan yang baru. Sikarala baralaba ya baralaba ya baralaba, sikarala baralaba ya baralaba ta ya wasikala baralaba baralaba yo, sakarala la glory glory glory. Kudus kudus jalanmu, kudus kudus. Seberapa dalam dan seberapa banyak saudara-saudara kami ini yang akan Engkau utus di langkah berikutnya. Ada jiwa-jiwa yang menanti, yang haus, yang tidak mengerti jalan.
yang belum kenal akan Juru Selamat. Pakai kami Tuhan, bukan dengan andalan kami, kepandaian maupun pengalaman, tetapi dari Roh-Mu. Bapa, jemaat-Mu hendak mengucap syukur. Kuduskan apa yang kami kumpulkan boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan, bahkan pembiayaan misi yang Engkau juga akan kerjakan lewat gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Ku membawa hatiku, inilah hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Inilah Tuhan jemaat-Mu yang Kau kasihi, yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu, kematian-Mu, dan dengan kebangkitan-Mu. Meteraikan apa yang baru saja kami dengar, sehingga si jahat tidak akan bisa mencuri firman yang kami dengar itu, dimeteraikan di dalam ruang Maha Kudus yang ada dalam tubuh kami, dalam roh kami. Tilik Bapa seluruh jemaat-Mu ini dengan segala pergumulan mereka, maka dengan segala kelemahan Engkau melawat dan menjamah dengan kasih-Mu. Dan mereka yang bersuka cita boleh mengungkapkan sukacitanya untuk memuliakan Engkau dengan apa yang Tuhan titipkan pada mereka, baik itu kesehatan, intelektualitas, kekayaan, hikmat, atau apapun juga fasilitas yang Engkau percayakan, sehingga Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Diberkatilah seluruh jemaat ini oleh karena tangan Allah Bapa di surga, dari tatanya yang kudus, oleh kasih cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup, dan penyertaan yang memberi kami hikmat keberanian oleh Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.